Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul dengan NIM 0321011375. Kelas M, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Video tutorial ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer, yakni tentang 15 rumus Excel yang paling sering digunakan. Microsoft Excel sering disebut dengan sebutan aplikasi pengolahan data. Microsoft Excel mempunyai banyak rumus, tapi kali ini saya hanya memaparkan 14 materi saja, yakni sum, count, average, if, sum, if, dan lain-lain. Oke, kita langsung ke rumus pertama, yaitu sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Misalnya menjumlahkan sama dengan sum buka kurung sel lalu enter, maka jumlahnya yaitu 462. Bagaimana? Sangat mudah kan? Oke, kita langsung ke rumus yang keduanya, yaitu adalah rumus kedua itu adalah count. Count yang digunakan untuk menghitung banyaknya data. Di sini kita menghitung banyaknya data mahasiswa. Misalnya sama dengan count buka kurung sel nama mahasiswa ke bawah, lalu enter. Jadi jumlah banyaknya mahasiswa yaitu ada 5 mahasiswa. Oke, kita langsung ke rumus yang ketiga adalah average. Gimana, sangat mudah kan? Average adalah rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nah, kita akan mencobanya, yaitu sama dengan average buka kurung blok nilai lalu enter, maka nilai rata-rata mahasiswa Lusma, Suhada, Nur, Ramah, dan Nurmin yaitu 92,4. Kita langsung rumus keempat, yaitu if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita mengambil suatu pernyataan dengan sesuai kriteria tertentu. Contoh, di sini ada kolom keterangan. Jika nilai 90 sampai 100, maka akan mendapatkan predikat A. Dan jika 61 sampai 89, maka akan mendapat predikat B. Dan nilai 0 sampai 60 akan mendapatkan predikat C. Di sini nilai pertama atas nama Lusma mendapatkan nilai 99 dengan predikat A. Maka saya akan ganti di 88. Dan Syuhada saya akan ubah menjadi nilainya menjadi 99. Dan Nur saya akan mengubah nilainya menjadi 100. Oke, kita lanjut di rumus kelima, yaitu sum if. Sum if digunakan untuk menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Nah, di sini contoh tabel kita akan mencoba untuk mendapatkan beberapa total nilai untuk laki-laki maupun perempuan dengan rumus sama dengan sum if buka kurung blok jenis kelamin titik 2,
karakter laki-laki karakter. Kemudian sum range blok nilai, lalu enter. Lalu tekan enter. Jadi nilainya adalah 374. Ini nilainya. Ini perempuannya ya. Selanjutnya kita akan mencari nilainya dari jenis kelamin laki-laki. Laki-laki. Lalu tekan enter. Jadi nilai dari jenis kelamin laki-laki itu hanya 88. Selanjutnya kita akan turun di bawah. Rumus ke-6 yaitu count if. Count if merupakan tuntunan yang berfungsi menghitung data dengan kriteria tertentu. Contoh. Ya, contohnya yaitu count if blok jenis kelamin titik koma karakter kriteria laki-laki, kemudian blok enter. Laki kemudian enter. Ya, laki-laki kemudian enter. Maka jumlah jenis kelamin laki-laki itu hanya 1. Ya, cukup mudah ya buat. Oke, selanjutnya kita akan mencari data perempuan, yakni dengan cara mengubah data jenis kelamin laki-laki diubah menjadi ke jenis kelamin perempuan, lalu tekan enter. Maka jumlah jenis kelamin perempuan itu 3. Lanjut ke rumus selanjutnya itu rumus proper. Proper yaitu adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah karakter huruf dengan huruf awal menjadi kapital. Misalnya sama dengan proper buka kurung, proper buka kurung, lalu blok kata negara Indonesia, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah tertera nama terubah, nama negara Indonesia menjadi huruf kapital. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus ke-8 yaitu upper. Upper yaitu fungsi digunakan untuk mengubah semua karakter huruf menjadi kapitalnya. Misalnya di sini ada kalimat negaraku. Contoh sama dengan upper buka kurung blok negaraku, lalu enter. Nah, sekarang kata negaraku sudah berubah menjadi huruf kapital. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus ke-9, yaitu lower. Lower digunakan untuk mengubah semua karakter menjadi huruf kecil. Misalnya kata Indonesia. Contoh, klik sama dengan lower buka kurung blok kata Indonesia, lalu enter. Maka sudah terubah menjadi huruf kecil. Oke, selanjutnya rumus ke-10 yaitu left, mid, dan right. Left berfungsi mengambil beberapa karakter dari sel yang dimulai dari kiri, sedangkan mid berfungsi mengambil beberapa karakter dari sel yang dimulai dari tengah, dan right berfungsi mengambil beberapa karakter dari sel yang dimulai dari kanan. Oke, saya akan mengambil 3 karakter awal, tengah, dan akhir.
Oke, kita akan masuk ke rumus pertama, itu left sama dengan left buka kurung blok kata Indonesia, lalu titik 2 koma 3, lalu enter. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi mid, rumus mid, itu mid titik mid sama dengan mid sama dengan mid sama dengan mid buka kurung blok kata Indonesianya, lalu titik koma titik 4 koma titik 3 lalu enter. Oke. Selanjutnya rumus right sama dengan right buka kurung blok Indonesianya blok itu sama dengan right buka kurung blok kata Indonesianya, ya, di blok kata Indonesianya, lalu titik koma 3 lalu enter. Iya, sudah berubah ya. Selanjutnya fungsi ke-11 atau rumus ke-11, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengetahui jumlah karakter huruf. Misalnya saya menggunakan kata Indonesiaku, sama dengan len buka kurung blok lalu enter. Jadi jumlah dari kata Indonesiaku itu adalah 12. Selanjutnya saya akan mengubah kata Indonesiaku menjadi kata bangsa, ya. Kata bangsa. Oke, di sini kata bangsa terdiri dari 6 huruf, ya. Terdiri dari 6 huruf. 6 karakter. Oke, kita akan masuk ke rumus 12, yaitu round. Round yaitu fungsi yang digunakan untuk membuat angka 34,456 sama dengan round buka kurung blok kata 30 blok itu 1,2, berarti 2 angka dibulatkan. Lalu tekan enter, maka hasilnya 34,5. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke rumus kontinat. Kontinat digunakan untuk menggabungkan kata, ya. Jadi kontinat ini kita akan menggabungkan kata aku anak Indonesia, sama dengan kontinat buka kurung blok teks. Kita blok teks sama dengan kontinat sama dengan kontinat buka kurung blok teks aku titik 2 koma dan teks 3
lalu enter. Oke, sekarang fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang ke-15, yaitu lookup dan lookup. Fungsi yaitu fungsi untuk mengambil data pada tabel lain yang berfungsi untuk mengambil data berdasarkan kunci dan tujuan. Perbedaannya lookup dan lookup itu mengambil data secara vertikal, sedangkan lookup mengambil data secara horizontal. Oke, langsung ke rumusnya. Dengan lookup blok kode titik 2 koma, lookup titik 2 koma, kemudian blok tabel berfungsi seperti ini. Blok tabel berfungsi seperti ini. Lalu tekan enter. Selanjutnya lakukan rumus yang sama seperti rumus yang terakhir tadi. Selanjutnya kita akan mengambil data harga barang dengan cara mengambil rumus yang sama seperti nama barang tadi, yakni dengan cara di blok dengan cara di blok, lalu tekan enter. Lalu kita tekan enter. Nah, sekarang sudah berpindah ya harga barang dan satuannya. Selanjutnya kita akan mengambil rumus lookup. Lookup adalah mengambil data secara vertikal.